pada pagi hari ini rencana saya ingin melakukan wawancara bersama Pak Harto. Kegiatan sih ada Pak Rosid, cuma ini kebetulan baru santai. Dengan senang hati nanti Pak Rosid ingin punya kepentingan apa akan kami layani. Baik Pak Harto, jadi untuk program guru penggerak kali ini saya telah sampai modul 3.1 dalam materi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengetahui bagaimana panjenengan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di sekolah dasar, khususnya di SDN 2 Temireng. Bisa kita mulai Bapak? Bisa, dengan senang hati Pak Rosid, monggo. Baik Bapak, selama ini bagaimana Pak Harto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Rosid. Kayaknya saya selaku kepala sekolah di SDN 2 Temireng ini tentu kadang-kadang menghadapi berbagai masalah. Kaitannya bagaimana saya mengidentifikasi itu dilema etika atau rujukan moral. Maksudnya seperti ini, saat situasi di mana saya harus mengambil keputusan dan di situ saya dihadapkan dua pilihan yang sama-sama secara moral sama-sama benar tetapi bertentangan, itu adalah bagian dari sebuah dilema etika. Saya contohkan misalnya saat saya harus melakukan tugas rapat atau mungkin diklat, tapi mungkin istri sedang sakit atau anak sakit atau mungkin di sekolah ada tamu. Nah, itu saya harus mengorbankan salah satu, mengambil keputusan yang saya lakukan, itu bagian dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu adalah di mana saya harus mengambil keputusan di situ dua hal yang benar melawan dengan salah. Tapi kadang ya dilematis juga, contoh di era Ramadan seperti ini harus melakukan kegiatan misal buka bersama ya. Tetapi kadang-kala kegiatan itu kita laksanakan namun menggunakan uang bos, itu bagian dari sebuah rujukan moral. Seperti itu Pak Rosid. Ya, terima kasih. Baik, jadi tadi untuk pertanyaan ini Pak Harto sampaikan bahwa kalau kita menganalisis sebuah masalah itu termasuk dilema etika maupun rujukan moral itu pertama dilihat dari situasi yang dihadapi, apakah itu secara moral sama-sama benar. Jika sama-sama benar berarti termasuk dilema etika, dan jika terdapat situasi satu secara moral benar dan yang satunya salah, itu namanya rujukan moral. Seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Berikutnya untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Pak Harto dapat mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentu karena itu tadi mengandung sama-sama nilai kebajikan, saya fokus pada tujuan utamanya dalam penyelesaian masalah itu Pak Rosid. Kemudian juga bagaimana saya mengimplementasi keputusan yang telah saya ambil. Tak lupa juga melakukan evaluasi dan tentunya dengan terus belajar serta mencari alternatif keputusan yang mungkin dianggap lebih baik, seperti itu. Baik, jadi dalam mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus dengan kepentingan yang sama dan mengandung nilai kebajikan yang sama-sama baik, maka fokus utama pada tujuannya untuk nanti dicarikan solusinya. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Harto lakukan selama ini? Baik. Kaitannya dengan kasus-kasus yang telah saya alami, langkah yang prosedur yang saya lakukan adalah tentu menentukan skala prioritas, mana masalah yang harus segera diselesaikan, segera diatasi, kemudian juga mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data-data penyebab masalah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan, kemudian juga mengidentifikasi serta memilih alternatif penyelesaian Pak Rosid. Kemudian juga yang utama adalah segera mengambil atau menetapkan keputusan, kemudian kita evaluasi juga keputusan untuk melakukan refleksi tentunya. Baik, luar biasa Pak. Jadi Pak Harto dalam mengambil sebuah prosedur dalam mengambil keputusan, Pak Harto selalu
menetapkan skala prioritasnya, Iya. untuk kemudian diidentifikasi masalah apa yang terjadi dan sehingga didapatkan alternatif solusi yang tepat. Dan satu lagi tadi, agar masalah itu segera dapat diputuskan agar tidak berlarut-larut ya Pak ya. Iya. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Harto anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Pak Harto ambil pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yang dalam mencari keputusan dilema etika tentunya bagaimana saya mencari alternatif solusi yang meminimalisir pihak yang dirugikan. Walaupun nanti pada akhirnya tetap ada pihak yang dikorbankan atau dirugikan, namun kita yang cari yang minimal sekali, paling kecil, kemudian juga yang utama adalah mungkin adalah intuisi dan hati nurani kita, Pak Rosyid. Baik. Jadi dalam hal pengambilan keputusan yang Pak Harto anggap efektif selama ini adalah yang sebisa mungkin, seminimal mungkin ada pihak-pihak yang dirugikan, Meminimaliskan ya. dan mengutamakan intuisi dan hati nurani dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan-keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Baik, tantangan bagi saya rasakan itu karena dilema etika tadi dikatakan adalah benar lawan benar secara moral ya Pak Rosyid. Tentu yang menjadi tantangan adalah harus mengorbankan salah satu. Tidak bisa dua-duanya kita ambil, tetapi karena hal suatu keputusan maka tetap pasti ada satu pihak yang dirugikan. Itu yang menjadi tantangan Pak Rosyid. Jadi tantangannya di sini adalah kita harus siap berkorban atau mengorbankan satu kepentingan untuk tentunya untuk tujuan mendapatkan suatu keputusan yang tepat dan tidak merugikan banyak orang. Tentunya seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat dan waktu itu juga, atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Harto lakukan? Mungkin secara jadwal mungkin tidak, kalau secara jadwal khusus tidak ya. Tetapi saya mempunyai prosedur bagaimana mengatasi masalah itu adalah cepat dan tepat tentunya, tidak tergesa-gesa, tetapi tetap harus diambil keputusan penyelesaiannya seperti apa, kondisional saja Pak Rosyid, tapi prinsipnya tetap harus diputuskan cepat, tepat, dan tidak tergesa-gesa seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi dalam mengambil keputusan tadi Pak Harto selalu mengutamakan prinsip cepat dan tepat. Tidak perlu tergesa-gesa, namun masalahnya bisa secara tepat diatasi Pak ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil setiap keputusan dalam kasus tersebut? Baik, tentu dalam mengambil setiap keputusan saya tergantung juga situasional, tergantung dengan keputusan apa yang harus kita ambil Pak, terkait dengan masalahnya apa. Mungkin kita via sharing kepada teman guru, kepada orang tua, kepada mungkin juga pihak-pihak yang berkaitan mungkin atasan, dan seterusnya, tergantung masalahnya juga. Kalau masalahnya itu lingkupnya harus diselesaikan dengan sharing sama guru ya sharing. Tapi intinya tetap memerlukan teman untuk sharing Pak Rosyid, itu juga penting, dan tak lupa juga mempertimbangkan fakta dan data, kita harus melihat itu juga. Baik, jadi selain tadi yang pertama tadi tentang intuisi dan hati nurani dalam mengambil keputusan, ini tidak lupa juga ada faktor-faktor seperti tadi berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal tadi yang telah disampaikan dalam wawancara hari ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak Harto petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan tersebut? Baik, terima kasih Pak Rosyid. Bagi seorang pemimpin, kadang kita dihadapkan pada situasional yang tadi dilematis, tapi tetap harus mengambil keputusan. Keputusan tetap harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal tentunya ya, tadi juga
keputusan terbaik untuk semua, meminimalisir pihak yang dirugikan, kemudian juga mencari berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah itu yang terbaik seperti apa itu tentunya. Luar biasa sekali Bapak atas pengalaman Pak Harto yang telah dibagikan kepada saya melalui sesi wawancara hari ini. Semoga pengalaman baik yang telah Pak Harto lakukan dalam menyelesaikan masalah bisa saya ambil ilmunya untuk kemudian saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya maupun untuk membantu mengatasi masalah-masalah di sekolah. Terima kasih Pak Rosid. Semoga sukses dan lancar tidak ada masalah dalam nanti insya Allah Pak Rosid juga menjadi seorang pemimpin tentunya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk wawancara hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya saya pamit undur diri. Ya, monggo Pak Rosid, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu Wiji. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas dalam rangka program guru penggerak untuk melakukan wawancara dengan Bapak ataupun Ibu Kepala Sekolah. Yang kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bu Wiji guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana di sini SDN 1 Gabusan merupakan salah satu SD dengan murid terbanyak. Mungkin bisakah untuk mengganggu waktunya sebentar? Bisa, silakan, saya siap bersedia untuk membantu. Kita mulai ya Bu ya untuk pertanyaannya. Baik Ibu, selama ini sepengalaman Ibu dalam memimpin SDN 1 Gabusan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana keduanya benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan yang benar atau salah. Iya, baik. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa ketika dilema etika itu situasi yang dihadapi itu dengan benar secara moral, dan bujukan moral itu situasinya benar dan salah. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan tentunya harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Baik. Jadi Ibu dalam membuat keputusan di sekolah itu memprioritaskan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan orang banyak ya? Iya. Jadi kita tidak boleh memihak salah satu. Baik. Kemudian dari pengambilan keputusan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan, yang pertama dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, mencari solusi, kemudian mengambil keputusan di mana keputusan tersebut harus disepakati bersama. Jadi yang biasa dilakukan dalam mengambil keputusan di sini adalah selalu berusaha berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar keputusan yang diambil tepat. Ya, baik. Selanjutnya dari pengalaman dalam mengatasi masalah-masalah di sekolah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan
keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ya, kita mengadakan komunikasi dan pendekatan. Jadi menurut Ibu, komunikasi dan pendekatan ini sangat penting dalam pemecahan suatu masalah. Iya. Baik, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang diperoleh adalah kita harus siap menghadapi kekecewaan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan. Terkadang pihak yang tidak terima dan merasa dirugikan dengan keputusan tersebut, biasanya dia akan melakukan provokasi. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan, karena tadi prinsipnya adalah memilih antara kepentingan banyak orang dibanding kepentingan individu. Jadi di sini tantangannya terkadang ada Pada yang pihak yang kecewa itu pasti. Segala keputusan seperti itu mesti ada pihak-pihak tertentu yang merasa dia dirugikan kemudian kecewa, itu pasti. Iya. Ibu selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataupun saat itu juga? Kalau dijadwalkan secara tertulis ya tidaklah, penyelesaian itu kita sesuaikan dengan masalah yang ada. Kalau memang masalahnya kondisional harus segera diselesaikan, maka hari itu juga, saat itu juga kita selesaikan. Namun kalau masalahnya tidak darurat dan bisa melakukan musyawarah, maka kita musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Luar biasa Ibu. Jadi tetap mengutamakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan. Lalu adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan? Dukungan dari pemangku kepentingan selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Sikap kooperatif dari pihak-pihak yang terlibat juga sangat membantu dalam penyelesaian suatu kasus. Luar biasa sekali. Jadi tadi dari awal hingga akhir intinya adalah selalu melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga mungkin dengan itu meminimalkan adanya salah paham di antara pihak yang berselisih. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil adalah ketika kita mengambil keputusan, jangan sampai merugikan orang banyak. Selain itu, membawa dampak jangka panjang. Tidak hanya menyelesaikan dalam jangka pendek saja, yang dikhawatirkan akan menjadi bom waktu di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Semoga ke depan dalam kepemimpinan Ibu selalu berjalan lancar, kemudian selalu tebarkan budaya-budaya positif di sekolah Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu. Untuk itu saya mohon diri.